Yos, kita kembali lagi ke saga One Piece. Nah, kedatangan Luffy bersama para pasukannya di Elbaf tentu akan disambut meriah ya. Salah satunya adalah skup bergabung dan para kelompok Gold di Rogers dahulu. Teorinya memang seperti itu. Bahkan tak menutup kemungkinan mereka akan kembali memanggil guru besar Luffy sendiri, Silver Rayleigh, untuk segera bergabung dalam areanya. Nah, seperti yang kita tahu nakama, bahwa Elbaf sendiri akan menjadi momen krusial bagi para kelompok Mugiwara tersebut ya. Karena di pulau tersebut itu selain pertarungan, pelatihan dalam kemampuan haki menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu selama ini. Sementara itu pergerakan juga harusnya dilakukan oleh kelompok Kuroige Pirates, karena mereka juga sudah bergerilya sekarang ini. Katarina Devon JS harusnya akan menggunakan triknya lagi untuk mencari jejak-jejak Saturnus dan juga menggapai tujuan besar mereka. Kira-kira apakah itu dan bagaimana kekacauan dunia baru yang terus berlanjut sekarang ini nanti? Yuk kita bahas lebih lanjut ceritanya mulai dari sekarang. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama. Buat kalian para pecinta anime shonen, channel itu akan berikan beragam pembahasan seru lainnya tuh. Jadi support terus ya agar makin berkembang dan berpetualang bersama Shonen Odyssey. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Gini nakama, melanjutkan pada chapter kemarin itu, sekarang ini nanti chapter 1126 memang akan menampilkan beragam momen-momen seru lainnya tuh. Kita akan diperlihatkan keadaan di dekat perairan Elbaf sendiri. Sementara di Egghead akan ada sebuah prediksi plot twist yang sudah ditunggu-tunggu. Di sini kita akan melihat momen Katarina Devon, Karibo dan juga Van Augur yang masih di sekitaran perairan Egghead ya. Sepertinya mereka memang berniat untuk melihat keadaan Egghead terlebih dahulu untuk memastikan apakah ada hal-hal kecil yang bisa menjadi keuntungan bagi kelompok mereka. Mereka semuanya harus sadar pula bahwa kekacauan ini juga sudah menjadi akibat ulah dari kelompok Mugiwara. Bagaimana mereka sekarang sudah berhasil melarikan diri dari kepungan tentara angkatan laut dan juga pemerintahan dunia. Mohon itu Karibo sambil menjelaskan lebih lanjut bagaimana keadaan sebelumnya kepada Katarina Devon dan juga Van Augur. Mereka memiliki keinginannya untuk membawa salah satu serafim tersebut. Karena hal itu pasti akan membuat Kuroige sendiri begitu senang ya. Namun jika di sana ada Katarina Devon, pasti akan ada sedikit kekacauan lagi yang terjadi di sekitarnya. Mereka sebenarnya itu ingin melihat Gorosei Saturnus tersebut, namun itu memungkinkan malah mendapati plot twist lain loh. Seperti yang kita tahu, Saturnus telah lenyap sekarang ini karena isu sama. Garland Galing telah menggantikannya sebagai Gorosei pertahanan dan juga Saint. Jika kelompok Kuroige tidak tahu akan hal itu, mereka ingin masuk ke pemerintahan dunia Marijoa sana nih dengan cara mengcopy wujud Saturnus. Itu malah menjadi momen senjata makan tuan tuh. Karena itu akan ketahuan kan, apakah dengan ini, dengan rencana kelompok bajak laut Kuroige akan gagal? Masih memungkinkan ya atau bahkan tidak nih. Karena kita tahu ya, kelompok mereka itu begitu cerdas, licik dan juga menggunakan beragam cara dan kesempatan untuk mendapatkan tujuannya kan. Nah, dengan Devon tahu Saturnus lenyap, maka dia masih memiliki satu hal lagi. Dia bisa berubah ke wujud Saturnus, namun targetnya adalah para serafim yang akan dikendalikan karena dia menjadi wujud Gorosei sebagai otoritas tertinggi di tempat tersebut. Wah, ini harusnya masih bisa untuk dilakukan lagi kan. Devon menyamar sebagai Saturnus, tujuannya untuk mengendalikan serafim. Menarik nih. Jika misi awal itu sukses, jelas Van Augur yang punya kemampuan teleportasi, dia akan berpindah dengan cepat untuk menuju kapal angkatan laut ya. Devon bisa aja langsung berubah wujud Saturnus lagi dan serafim langsung membantai mereka semuanya. Nasir langsung berpindah ke kelompok bajak laut topi jerami dan para raksasa itu yang sudah tiba di pulau Elbaf sendiri. Ya, kemungkinan akan diberikan prediksi-prediksi seperti ini. Pada bagian awal arc itu, kelompok bajak laut topi jerami akan bertemu dengan sosok misterius yang diperlihatkan di ending chapter 1124-nya kemarin itu. Ternyata sosok itu kemungkinan memang benar Skuper Gaban sob. Menarik memang jika seperti itu. Gaban kemungkinan akan muncul bersama para anggota kelompok bajak laut Gold di Roger. Di sisi lain, dia akan menjelaskan dirinya yang telah menghubungi rekan lamanya sahabatnya sendiri Silver Rayleigh yang untuk segera datang dan berkumpul di Elbaf. Namun dia butuh waktu untuk segera tiba ke pulau tersebut lantaran jarak yang cukup jauh ya. Nah, ini memang menarik ditunggu kemunculan sang guru tersebut. Seperti yang kita tahu nakama, bahwa momen ini nanti Skuper Gaban itu harusnya akan mengetahui jika sebelumnya kemampuan Luffy yang sudah berkembang pesat itu karena pelatihan dari Rayleigh. Itulah kenapa Gaban tiba-tiba meledakkan haki besar tersebut. Auranya begitu menakutkan, dia mengatakan,
jika ia ingin menguji seberapa kemampuan hebat kelompok tersebut. Tentu momen ini tak akan ada disia-siakan oleh para kelompok Mugiwara ya, menghadapi seorang legenda sepertinya. Namun saat Gaban meledakkan jenis haki baru, mereka semuanya terkejut, ternyata haki Gaban seperti Silver Rally. Para raksasa begitu terkesan pula. Di sini pertempuran latihan itu akan sangat alot ya. Bagaimana serangan-serangan dari Gaban langsung mengenai Luffy dan kelompoknya. Luffy dengan cepat harusnya berubah ke mode gear kelimanya untuk membuat pertarungan lebih sengit lagi dalam mode Nika. Nah, pertempuran itu juga diperlihatkan oleh para orang-orang yang tak memilih ikut terlibat seperti Jinbe, Zoro, dan Sanji. Mereka mengamati jalannya pertarungan. Namun sembari melihat bahwa mereka itu adalah para anggota legendaris kelompok Roger Spire itu dan bagaimana caranya bertempur. Nah, saat pertarungan sudah beberapa menit ya, Gaban tuh akhirnya menghentikan pertarungan dan mengatakan cukup untuk hari ini. Dia Gaban sudah merasakan sendiri bagaimana Luffy kemampuannya sekarang seperti yang dibilang oleh Relic temannya. Memang tujuan mereka itu hanya untuk saling sparring menguji kekuatannya masing-masing. Sementara itu scene itu bisa saja berpindah ke Marijoa sendiri ya sob. Kita akan masuki ruangan otoritas sana. Di sekitaran itu, para agensi Perpol akan melaporkan kepada para pihak Gorosei bahwa kabar kematian Gorosei Saturnus memang benar adanya. Namun mereka memang sudah mengetahuinya sejak awal. Apa yang terjadi dengan rekan lama mereka Saturnus itu? Di samping itu, para si Perpol akan mengatakan jika beberapa Serapim di Egghead itu telah diculik dan dibawa kabur oleh seseorang pula. Sangat jelas ya, Gorosei sendiri cukup kesal dan mengatakan kepada si Perpol, jika informasi diterima maka Gorosei akan mengumumkan Gorosei baru nanti secepatnya ganti Saturnus. Setelah itu mereka berdiskusi lagi dan cukup panik karena keadaan yang makin rumit tersebut ya. Saint Vigarland Garling harusnya lebih emosi lagi karena mereka dibuat kacau balau sekarang ini dan paham jika Serapim dikendalikan seseorang itu akan sangat berbahaya. Garling kemudian meninggalkan ruangan otoritas dan mengatakan kepada para Gorosei dan yang lainnya bahwa dia akan menemui petinggi angkatan laut dan mengatasi masalah ini karena menurutnya Serapim adalah kunci dan tidak bisa dibiarkan jatuh kepada siapapun. Nah, di prediksi ini harusnya Garling sendiri akan mengatakan jika dia akan dibantu langsung oleh para kesatria suci sana ya. Mereka akan mulai bergerak. Sementara Garling memang akan menjadi sosok Gorosei yang berbeda dibandingkan para Gorosei lainnya yang hanya duduk di kursi-kursi tersebut. Garling adalah tipe petarung dan juga tipe lapangan nih. Dia akan lebih nyaman dan turun secara langsung dan mengerjakan misi-misi khusus tersebut. Nah, dengan cara seperti ini nakama, harusnya kita akan dibuat penasaran lagi ya. Sebenarnya kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh Gorosei yang satu ini? Apakah dia hanya mendapati kekuatan dari Saturnus atau Im sama setelah memberikan salah satu kemampuan Devil Fruit baru itu kepada Garling itu, namun tetap sejenis mythical Zoan ya? Who knows? Itu memang menarik untuk ditelisik lagi sih. Karena itu memang gini soal, jika pergerakan Garling untuk mengambil kembali Serapim itu, dan dia akan tahu bahwa kelompok bajak laut Van Augur, Katarina Devon dan kru Kapten Kuroige Pirates itu sebagai seorang legenda God Valley nih, dan juga Gorosei baru serta pemimpin God Knight itu, kemampuan Garling tentu akan sangat mampu nih menghadapi dua orang tersebut ya. Malah jika keduanya kalah itu akan menjadi berita heboh dan juga pembuka berita baru loh bahwa seorang Gorosei telah turun tangan mengalahkan Van Augur dan Devon dengan legenda besarnya tersebut. Tentu kepanikan akan terjadi kepada kubu Kurohige. Dia orang yang melakukannya adalah Saint Vigarland Garling, pria yang menggantikan posisi Gorosei Saturnus. Well, dengan informasi seperti itu masih ada kemungkinan bahwa dunia baru akan benar-benar makin mengetahui Vigarland Garling itu siapa ya. Morgan CS dan berita utamanya itu akan menggembarkan Garling di posisi headline teratas dunia baru. Akhirnya orang-orang lambat laun mulai paham jika Vigarland Garling itu terhubung kepada sosok seperti Akagami-san. Nah, jika sudah seperti ini, kelompok yang juga mengincarnya seperti Monkey D. Dragon itu bersama para pasukan revolusionernya harusnya dibuat kerepotan pula. Jika sekarang God Knight itu dipimpin oleh orang baru dan Garling telah menjabat posisi lebih tinggi lagi, itu adalah Gorosei pertahanan perang dan juga Saints pula. Nah, jika seperti itu nakama, bersiaplah menyambut battle sengit di chapter-chapter mendatangnya itu nanti. Sepakat nggak tentang semua hipotesa itu tadi? Nah, jadi terima kasih banyak ya telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan petualangan anime shonen kita lanjutkan lagi next time. Oh.